orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Di dunia akan dihormati, disegani, ya, sebagaimana yang kita lihat orang-orang menuntut ilmu itu dihormati betul. Terutama orang menuntut ilmu agama dan dia cerdas di bidang itu. Kedua, orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh seluruh sesuatu yang ada di muka bumi. Nabi SAW bersabda, Inna talibal ilmi, sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu, yastaghfiru lahu kulla syai'in, akan dimohonkan ampun oleh seluruh sesuatu, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang di langit, malaikat. Jadi seluruh ciptaan Allah itu akan mendoakan ampunan, ya, memohonkan ampun maksudnya. Mereka meminta kepada Allah agar orang yang menuntut ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Hatta hitani fil bahri. Sampai ikan di laut pun juga akan ikut berdoa meminta ampun kepada Allah, ya, agar orang menuntut ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan kita menuntut ilmu. Dan itu menjadi rahasia kesempurnaan amal. Makanya kata para ulama, al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin amal. Jadi kesempurnaan amal seseorang itu terletak pada ilmunya. Walaupun terkadang ilmu itu belum tentu bisa menjadikan orang baik. Itulah sebabnya Nabi SAW memerintahkan kepada kita berdoa, meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi hakikat kesempurnaan amal itu ada pada ilmu. Bagaimanakah kita bisa melaksanakan ibadah sholat misalnya dengan sempurna sementara kita tidak mengetahui caranya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa wala amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan, terutama Allah memberikan kesehatan, ya, kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang banyak. Karena ketika kesehatan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan mampu melakukan banyak aktivitas di dunia ini. Olehnya itu, karena kita di dunia ini hanya diciptakan dua pilihan, yakni keburukan dan kebaikan, ya alangkah bagusnya kesehatan itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk senantiasa menggarap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dalam kajian ini mengapa harus kita seringkali lakukan? Karena kelengkapan keimanan kita dan amal soleh kita itu tercukupkan dengan nasihat menasihati untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah, ya, dalam firman-Nya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan untuk bernasihat-nasihat, ya, untuk melaksanakan, mengambil yang hak, dan nasihat menasihati untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Kata Imam Asy-Syafi'i, ketika kita memahami surat Al-Asr, sesungguhnya sudah cukup. Kenapa? Karena di situ terangkum 3 hal yang menjadi pokok amalan ketika diterima oleh manusia. Pokok yang pertama adalah perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kedua beramal saleh, perintah ketiga untuk berdakwah, nasihat menasihati. Nah, itu kan dakwah. Jadi sudah terangkum 3 hal ini menjadi pokok utama. Ketika manusia mengambil 3 pokok ini, maka alamat mereka akan menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga itu disebutkan oleh para ulama adalah kunci keselamatan. Itu kunci keselamatan. Kalau bukan ketiga itu yang dilakukan, tentu manusia itu dalam keadaan rugi. Manusia dalam keadaan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Tidak akan selamat, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan
menikmati keindahan, kesenangan. Karena dia dalam keadaan rugi. Kecuali ketika dia memanfaatkan waktunya untuk 3 hal. Beriman kepada Allah, beramal soleh, kemudian nasihat menasihati, dalam hal ini berdakwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki akal. Inilah alat untuk memahami pengetahuan. Dan pengetahuan itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun untuk memetiknya membutuhkan kita untuk belajar. Butuh kita cari. Dan ini wajib. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, untuk memberikan semangat kepada orang yang menuntut ilmu, itu karena menuntut ilmu itu bukan hal gampang ya. Tentu membutuhkan biaya, kita harus cerdas. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Membutuhkan waktu yang lama atau tulul zaman, membutuhkan semangat, membutuhkan modal ya. Jadi bukan hal yang gampang. Olehnya itu dengan semangat dan motivasi yang diberikan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan bersemangat dalam menuntut ilmu. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Di dunia akan dihormati, disegani, ya, sebagaimana yang kita lihat orang-orang menuntut ilmu itu dihormati betul, terutama orang menuntut ilmu agama dan dia cerdas di bidang itu. Kedua, orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh seluruh sesuatu yang ada di muka bumi. Nabi SAW bersabda, "Inna talibal ilmi," sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu, "yastaghfiru lahu kulla syai'in," akan dimohonkan ampun oleh seluruh sesuatu. Benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang di langit, malaikat. Jadi seluruh ciptaan Allah itu akan mendoakan ampunan, ya, memohonkan ampun maksudnya. Mereka meminta kepada Allah agar orang yang menuntut ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Hatta hitani fil bahri. Sampai ikan di laut pun juga akan ikut berdoa meminta ampun kepada Allah, ya, agar orang menuntut ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan kita menuntut ilmu. Dan itu menjadi rahasia kesempurnaan amal. Makanya kata para ulama, al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin amal. Jadi kesempurnaan amal seseorang itu terletak pada ilmunya. Ya. Walaupun terkadang ilmu itu belum tentu bisa menjadikan orang baik. Itulah sebabnya Nabi SAW memerintahkan kepada kita berdoa, meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi hakikat kesempurnaan amal itu ada pada ilmu. Bagaimanakah kita bisa melaksanakan ibadah sholat misalnya dengan sempurna sementara kita tidak mengetahui caranya seperti apa? Bagaimana kita bisa melakukan puasa dengan baik kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara puasa yang baik? Begitupun juga haji, zakat, dan lain sebagainya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya mengapa ilmu itu harus dipelajari. Maka hadirlah para ulama, mereka belajar bertahun-tahun, bahkan umur mereka dihabiskan untuk belajar. Dan belajar itu memang dari kecil hingga kita hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian baru kita selesai, ya. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, hatta ya'tiyakal yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah sampai datang keyakinan, maksudnya sampai meninggalkan dunia, sampai mati. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu menuntut ilmu, maka akan diberikan jalan untuk memahami sesuatu, ya. Walaupun tetap pada koridor, kita harus berlindung kepada Allah supaya apa? Allah berkeinginan untuk memberikan pemahaman kepada kita agama. Karena apa? Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Ketika Allah itu mau menginginkan seseorang itu baik, maka Allah akan memberikan kepahaman terhadapnya agama. Dan kunci terbesar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman agama, bahkan menambahkannya, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan memberikan kepadamu pengertian untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Itulah pentingnya kita kemudian mendukung
cara kita belajar, mendukung semangat belajar kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk belajar, dan kemudian kita tidak malas untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali tentang ilmu, ya, tentang ketakwaan yang insyaallah kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, ya, kepada diri saya dan kepada antum semua. Dan jangan lupa sebarkan, insyaallah ketika kita menyebarkan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang menyebarkan kebaikan tersebut. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.